Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Arunidjas dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Tualang. Kali ini saya akan menjelaskan materi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. Silakan menyaksikan. Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. Konsep demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikirannya terpusat pada pemimpin negara. Pada masa Presiden Soekarno, pertama kali dicetuskan dalam pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956. Penyebab dilaksanakannya demokrasi terpimpin adalah yang pertama, keamanan negara. Pada masa demokrasi liberal, banyak terjadi pemberontakan. Hal ini menyebabkan kondisi keamanan negara tidak stabil. 2. Politik. Ketidakstabilan politik di Indonesia akibat seringnya pergantian kabinet dan kegagalan konstituante dalam menyusun UUD, menyebabkan adanya usulan dari Soekarno untuk menggunakan UUD 1945 sebagai negara Republik Indonesia. Yang ketiga, perekonomian. Gagalnya kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal sehingga tidak dapat mempercepat pembangunan ekonomi serta menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Selanjutnya, proses menuju demokrasi terpimpin. Yang pertama, usulan Soekarno pada tahun 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Yang kedua, pemungutan suara pada tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1945 tidak mencapai 2/3 kuota yang disyaratkan berdasarkan UUDS tahun 1950. Yang ketiga, keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya, yang pertama, memberlakukan kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950. Yang kedua, dibubarkan konstituante. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, perkembangan politik masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, Soekarno sebagai sentral kekuatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Yang ketiga, militer dalam politik dan pemerintahan atau TNI AD. Yang keempat, 1/3 kabinet berasal dari militer. Yang kelima, pembentukan Komando Mandala tahun 1961 pada masa pembebasan Irian Barat. Yang keenam, Nasakom sebagai pemersatu politik Indonesia tahun 1996. Yang ketujuh, akibat kebijakan politik Soekarno, muncullah persaingan antara TNI AD dengan PKI. Yang kedelapan, muncullah triple kekuatan politik antara tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya, perkembangan politik dalam negeri. Melalui manifesto politiknya, Soekarno menyatakan bahwa revolusi Indonesia belum berakhir. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Soekarno mewujudkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan manifesto politiknya. Di antaranya adalah yang pertama, membentuk DPR GR, membentuk MPRS dan DPAS. Yang ketiga, membentuk Front Nasional. Yang keempat, menetapkan manifesto politiknya sebagai GBHM. Yang kelima, mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS. Yang keenam, merubah struktur organisasi militer dan menjadikannya sebagai panglima tertinggi angkatan perang sekaligus memimpin besar revolusi. Hal ini terlihat pada kebijakan Soekarno dalam operasi Trikora dan Owikora. Yang ketujuh, memasyarakatkan ajaran Nasakom selain dari Pancasila. Selanjutnya, perkembangan politik luar negeri. 1. Dampak Perang Dingin antara AS dan versi Uni Soviet. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif atau KAA tahun 1955 dan GNB tahun 1961. 2. Keterlibatan Indonesia dalam politik luar negeri karena kepentingan atas Papua dan konflik dengan Malaysia. Ketiga, kebijakan politik yang diambil Soekarno. Di antaranya yaitu yang pertama, politik mercusuar atau mengangkat martabat Indonesia di mata internasional melalui pembangunan mega proyek. Di situ Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962. AS pun mendukung Indonesia untuk mendapatkan Papua. Tetapi setelah Presiden Kennedy meninggal, dukungan AS itu
berkurang. Yang kedua, Indonesia pun membentuk politik. Poros. Yang ketiga, mendeklarasikan berdirinya NEVO sebagai kekuatan anti kolonialisme dan imperialisme. Yang keempat, melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1964. Yang kelima, keluar dari PBB pada tahun 1965 setelah Malaysia ditetapkan sebagai anggota DKPBB tidak tetap. Materi terakhir yaitu perkembangan politik mencapai klimaks. Menjelang tahun 1965, persaingan TNI AD versus PKI semakin memanas. Yang pertama, penolakan TNI, terutama AD dalam pembentukan Angkatan Kelima atas usul PKI yang terdiri dari buruh dan tani. Yang kedua, isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. TNI pun membantah. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan Soekarno mulai menurun. Yang keempat, keterlibatan CIA atau US dalam permasalahan yang timbul pada tahun 1965. Puncaknya adalah pembunuhan petinggi TNI AD pada 30 September 1965. Akibatnya, meta politik Indonesia berubah drastis yang menyebabkan turunnya karisma Soekarno pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya, lebih atau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.